Shalom teman-teman, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sungguh indah kita bertemu kembali. Izinkan saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang indah untuk bertemu kembali melalui siaran langsung ini. Semoga Tuhan menjamah dan berkaya dalam hidup kami lewat firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bermula dengan nyanyian lagu rohani nomor 63 dalam buku nyanyian ini. 63, Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk genap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk genap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Pagi hari ini, mari kita merenungkan Mazmur 6. Mazmur 6 dengan tajuk Pergumulan Raja Daud. Mazmur 6, Pergumulan Raja Daud. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 6. Firman Tuhan berbunyi dari ayat 1. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku
karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku, dan dengan air mata aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rebun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Terlebih dahulu, saya ingin bertanya kepada saudara dan saudari. Pernahkah Anda dijatuhkan tindakan disiplin atau hukuman oleh ibu bapa Anda, guru Anda, atau orang lain yang ada otoriti di atas Anda? Apakah Anda masih ingat sakitnya dan gelisahnya dalam hati Anda? Dalam Mazmur 6, si pemazmur, yaitu Raja Daud, menghuraikan perasaannya. Beliau meratap dan bergumul untuk mencari pelepasan dari Tuhan. Ayat 1, firman Tuhan berbunyi, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu." Ayat ini menyatakan hati seorang yang hancur karena dikenakan tindakan disiplin atau dijatuhkan hukuman dari Tuhan. Daud sedang bergumul dengan Tuhan dengan penuh kerendahan hatinya. Saya teringat suatu ketika dahulu, waktu saya masih kecil dan nakal dan dikenakan disiplin oleh ibu saya, oleh karena perbuatan saya yang salah. Saya berseru dan merayu waktu dikenakan disiplin. Ya, sakit, cukuplah, saya tidak akan buat lagi. Ini bermaksud tidak akan ulangi perbuatan yang salah lagi. Daud berseru dan merayu kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan mengaku dosanya dan kesalahannya. Dia berseru. Daud tidak berseru, "Apa sebab Tuhan menghukum aku dan menghajar aku?" Tapi di sini Daud sedang berseru dan merayu kepada Tuhan supaya jangan menghukum dia dalam murkanya dan menghajar dia dalam kepanasan amarah dia. Kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, patut takut dengan murka dan amarah Tuhan. Mari kita lihatlah satu contoh. Dalam contoh ini, Musa berseru dan merayu dan memohon kepada Tuhan bagi pihak umat bangsa Israel. Di dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 11, firman Tuhan berbunyi, "Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?' Dalam waktu kita menghadapi cabaran, tantangan yang besar, kita perlu memiliki kerendahan hati dan hati yang hancur untuk Tuhan berkarya
di dalam hidup kita. Contohnya, sekarang kita menghadapi wabak penyakit COVID-19 yang menular di negara kita dan di seluruh dunia, membawa sakit penyakit, membawa maut, mengakibatkan ekonomi sangat merosot. Apabila keadaan sukar timbul, Tuhan hendak kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, semua kembali kepada Dia yang Maha Esa. Jangan degil hati dan jangan keras hati. Belajar mengatasi musuh dalam jiwa kita. Apakah musuh dalam jiwa kita? Yaitu degil hati dan keras hati. Tindakan disiplin dari Tuhan bertujuan supaya kita merendahkan hati dan ingin dibetulkan dan ingin bertaubat. Mazmur 6 ayat 2 dan 3, firman Tuhan berbunyi, "Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi?" Daud berseru dan merayu untuk belas kasihan Tuhan. Dia tidak berdaya lagi. Dia dalam keadaan sengsara. Dia menghadapi masalah fisikal atau jasmani dan rohani akibat dari dosa. Pertama, karena disiplin. Kemudian tulangnya gemetar. Jiwanya terkejut. Rasa bersalah dalam sanubarinya. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita pernah merasa seperti Daud? Dalam sanubari hati kita, rasa bersalah, tidak betul dan perlu ada buat perubahan yang tertentu. Pertamanya, bukan tukar kerjaya, bukan tukar lokasi atau tempat kita, bukan tukar teman-teman atau kawan-kawan kita. Tetapi yang fokus kita yang pertama ialah dirubah oleh kuasa Roh Kudus. Apabila kita dirubah oleh kuasa Roh Kudus dalam hati dan hidup kita, mungkin Tuhan akan membuka jalan untuk kita tukar kerjaya, tukar tempat kerja dan teman-teman. Tapi yang pertama-tama adalah dirubah oleh kuasa Roh Kudus di dalam hidup dan hati kita. Seperti Daud, kita berseru dan merayu kepada belas kasihan Tuhan dan memohon Tuhan mencurahkan pelepasannya untuk kita. Ayat 4, firman Tuhan berbunyi, "Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu." Daud berseru kepada Tuhan, "Kembalilah pula Tuhan, kembalilah, selamatkanlah aku." Kadang-kadang, oleh karena sesuatu yang terjadi, kita rasa Tuhan telah jauh dari kita, tinggalkan kita. Ingatlah, ini sangat penting, ingatlah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Kita patut kembalilah kepada Tuhan. Apabila kita kembali kepada Tuhan, bagaimanakah respon dari Tuhan? Tuhan akan dengar dan jawab karena Dia penuh dengan belas kasihan. Walaupun kita rasa tidak layak, Tuhan akan selamatkan kita karena kasih setia-Nya. Ayat 4. Di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 4, firman Tuhan berbunyi,
tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Jadi ayat ini menyatakan Allah kita yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, melimpahkan kasih kepada kita, anak-anaknya dan umatnya kalian. Apabila kita ingat kita membuat kesalahan-kesalahan dan Allah mengampuni kita, kita sadar betapa besar kasih-Nya kepada kita. Saya ingin beritakan satu contoh. Di California di Amerika dahulu ada satu undang-undang yang memberi peluang 3 kali kepada orang yang bersalah. Setelah berbuat salah 3 kali, orang itu tidak ada peluang lagi. Dan orang yang berbuat salah masuk penjara seumur hidup. Bayangkan, kalau Tuhan hanya beri peluang 3 kali untuk kita yang berbuat salah, sangat susah untuk kita berada di sini, di mana kita pada hari ini. Daud mengenal Allah-Nya, bahwa kasih setia-Nya, kasih setia Allah sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 6 dan ayat 7 firman Tuhan berbunyi, "Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku dengan air mataku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku." Ini bermaksud Daud baring di tempat tidurnya dan menangis. Inilah keadaan si pemazmur, Raja Daud. Mazmur 56 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi, "Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kerbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan?" Ini merupakan satu pengalaman, satu peristiwa dalam hidup Daud di mana dia sangat sengsara. Dia bukan saja menghadapi masalah fisikal, tetapi juga melawan musuh. Lawan dia juga serang dia. Dalam ayat 7. Apakah pelajaran kita dari Daud? Inilah pelajaran dari Daud. Daud tidak seperti contoh-contoh yang di bawah. Yang pertama, 1. Adam di dalam Taman Eden berbuat dosa dan dia lari diri dari Tuhan dan coba sembunyikan diri dari Tuhan. Inilah yang dibuat Adam. Yang kedua, contoh kedua, Raja Saul menghadapi masalah dan dia pergi mencari bomoh atau dukun di satu tempat yang bernama Endur. Tetapi yang ketiga, Daud tidak seperti Adam ataupun Raja Saul. Daud pergi mencari Tuhan. Daud kembali kepada Tuhan. Inilah fokus kita dan inilah yang kita ingin mendorong. Dalam keadaan mencabar, pergilah, kembalilah kepada Tuhan. Malah dalam keadaan senang hati pun, pergilah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala pengharapan kita. Apakah tindakan Tuhan? Inilah tindakan Tuhan kepada apabila kita berbuat kesalahan. Nomor 1, Tuhan tegur kita. 2, Tuhan disiplin kita.
3. Tuhan membetulkan kita. 4. Tuhan pulihkan kita. Saudara, kita mungkin rasa kagum dengan tindakan disiplin dari Tuhan. Tetapi sedarlah, maklumlah bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Ayat 8 sampai ayat 10, firman Tuhan berbunyi, "Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, sebab mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata." Di saat ini, di peringkat ini, sekarang kita lihat Daud bangkit dengan yakin dalam Tuhan. Daud bangkit dari keadaan sengsara dan melawan musuh-musuhnya. Bagaimanakah keadaan boleh berubah? Jawabannya terdapat dalam ayat 8 dan ayat 9. Allah menjawab, Allah mengabulkan doa Daud ataupun ratapan Daud dan seruan Daud. Inilah proses yang terjadi. 1. Tuhan dengar tangisanku, kata Daud. Tuhan dengar tangisan Daud. Kedua, B. Tuhan dengar seruanku untuk belas kasihan. Daud berseru kepada Tuhan dan Tuhan mencurahkan belas kasihan terhadap dia. Ketiga, Tuhan dengar doaku, menerima doaku. Yang keempat, musuhnya, lawannya dikalahkan. Untuk mengakhiri, inilah kesimpulannya. Kita ingat 3 pelajaran berikut. Ingatlah. Yang pertama, 1. Berbuat dosa, berbuat salah, membawa akibat yang dahsyat. Kita cepat respon kepada Tuhan dan bertaubat kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan menjawab doa seorang yang mempunyai kerendahan hati dan hati yang hancur. Dan yang ketiga, dalam sengsara kita, jangan biar lawan kita, musuh kita, mengawal atau mengontrol kita. Kembalilah kepada Tuhan dan memohon Tuhan campur tangan dan lepaskan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ini doa untuk bertaubat dan dipulihkan oleh Tuhan. Bapa Surgawi, Engkaulah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Penyayang. Engkau mengasihi kalian sebagai umat-Mu dan anak-anak-Mu. Kami mengaku dosa dan kesalahan yang kami telah lakukan. Kami mohon Bapa, ampunilah kami, batin dan hati kami. Kami mohon Bapa, pulihkanlah kami. Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus dan memberi kuasa dan menghiburkan hati kami. Bawa kami kembali dan dipulihkan oleh Tuhan dan dikuatkan di dalam kasih setia Tuhan. Curahkan sukacita dari Roh Kudus ke dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu nomor 53 di dalam buku nyanyian ini. Lagu rohani
nomor 53 dalam buku nyanyian ini. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batin dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Ku cinta padamu Tuhan. Ku rindu kehadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Amin. Mari kita kongsikan pengumuman. Nomor 1, kita dorong semua anggota keluarga berkumpul dan mulakan sembahyang dan mezbah keluarga. Biarlah orang yang sudah jadi Kristen pimpin sembahyang dan mezbah keluarga. Jika Anda ada pertanyaan dan masalah, bolehlah hubungi pastor. Yang kedua, jika di rumah Anda ada TV box, sila subscribe kepada Pastor Betty atau Pastor Michael YouTube channel. Sambung ke TV di rumah dan sama-sama saksikan dan menonton khotbah hari Minggu. Dorong semua orang kumpul bersama-sama duduk di ruang tamu, menonton program dalam TV. Yang ketiga, jika dalam keluarga Anda ada anak kecil, Anda boleh saksikan dan menonton Superbook Malaysia Channel. Kita dorong orang dewasa dalam keluarga duduk bersama-sama dengan anak kecil. Yang keempat, kita dorong saudara dan saudari, termasuk pemimpin gereja dan pemimpin kelompok sel, turut serta dalam persekutuan doa pada hari Rabu pada jam 7:30 malam guna pakai Google Meet. Yang kelima, kita dorong setiap pribadi untuk menjadi anggota dalam kelompok sel, termasuk pemuda-pemudi. Kita mohon ibu bapa membantu masukkan pemuda-pemudi dalam kelompok sel. Sekian, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi, memberi kesehatan dan kekuatan kepada saudara dan saudari kalian. Amin.